Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, sungguh itu adalah bekal agar kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat harus kita ingat-ingat akan ditanyakan oleh Allah atas untuk apa nikmat itu. Maka kita benar-benar berhitung agar setiap nikmat bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah dengan cara yang baik, insya Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dimudahkan di dalam mempelajari dan melaksanakan seluruh risalah-risalahnya, insya Allah. Kita lanjutkan insya Allah pembacaan hadisnya dulu dari kitab Silsilah Hadis Shahih terkait dengan bab sholat, untuk pengayaan pengetahuan kita sebelum masuk ke sunnah iftitah. Hadis nomor 507 dari Atha, bahwasanya ia mendengar Ibnu Zubair berkhutbah di atas mimbar. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid dan orang-orang sedang rukuk, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukum al-masjidah wan nasu ruku'u, sementara orang-orang sedang rukuk, maka hendaklah ia rukuk ketika masuk, lalu berjalan perlahan sambil rukuk hingga ia masuk ke dalam sholat, karena sesungguhnya hal itu termasuk sunnah. Masih ingat nggak? Dulu kita membahas tentang hadis yang agak bertentangan dengan ini. Ya nggak? Dulu kan kita membahas seseorang datang ke masjid, kemudian dia rukuk, kemudian dia menuju ke shaf dalam kondisi dia rukuk, berjalan sambil rukuk. Kemudian ketika setelah selesai, Rasulullah menyebutkan, siapa tadi yang berjalan tergesa-gesa? Saya ya Rasulullah, Abu Bakrah itu orangnya namanya, radhiyallahu anhu. Kemudian saya ya Rasulullah gitu. Nah kemudian Rasulullah menyebutkan, semoga Allah memperbaiki atau membuat kamu lebih semangat di dalam beribadah dan tidak disuruh sholat ulang, berarti tidak batal. Tetapi Rasulullah menyebutkan jangan diulangi, jangan diulangi. Sementara di hadis ini disebutkan, idza dakhala al-masjid, jikalau salah seorang di antara kalian masuk dalam masjid, kemudian mendapati manusia, orang-orang sedang rukuk, maka begitu masuk rukuklah dan berjalanlah dalam kondisi rukuk sampai kepada shaf. Kan seolah bertentangan, ya enggak? Rasulullah dulu dikatakan jangan mengulangi, tapi kok ini malah dilakukan, malah diperintahkan. Maka sub pembahasan ini dibahas oleh para ulama dalam 3 hal sebenarnya. Yang kesimpulannya adalah maksud Rasulullah jangan diulangi adalah jangan tergesa-gesa berjalannya. Ini sebenarnya pembahasannya sangat panjang, sangat panjang. Tapi dari inti kesimpulannya adalah yang tidak diperbolehkan Rasulullah adalah dia rukuk kemudian dia sampai tergesa-gesa, karena Rasulullah menyebutkan siapa yang tadi berjalan cepat sampai terdengar terompahnya, bek gitu, kayak gitu. Jadi jangan bayangkan masjid zaman dulu seperti zaman sekarang. Zaman dulu tuh ya cuma gak ada lantai kayak gini. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa itu bahkan termasuk sunnah untuk mendapatkan rakaat maksudnya. Jadi setelah pembahasan sangat panjang, dan ini memang dibahas khusus oleh para ulama, karena kalau ada 2 dalil kok kesannya bertentangan, maka biasanya pembahasannya sangat panjang, sangat panjang. Yang secara umum kesimpulannya adalah yang dilarang oleh Rasulullah pada waktu itu Abu Bakar adalah berjalan cepatnya itu yang tidak diizinkan. Dan ini berhubungan dengan dalil lain bahwa ketika kita menuju sholat tidak boleh
tergesa-gesa. Sebagaimana yang saya kisahkan kepada panjenengan, saya jatuh justru karena tergesa-gesa. Gitu. Ini pelajaran besar yang kita ambil dari hadis ini, insya Allah. Jadi kalau jenengan besok melihat orang begitu, jangan disalah-salahkan. Memang itu sunnah. Ya, sunnah. Itu untuk pendalaman, jenengan bisa baca literasi yang banyak tentang dua hadis ini. Satunya kok koyok merintah, satunya koyok melarang. Gitu. Jenengan bisa. Ya, kesannya kan kayak dilarang, la ta'uddu gitu. Baik, berikutnya, hadis berikutnya 508 ya. Ini butuh pendalaman, tapi saya bacakan dulu ini. Ini butuh pendalaman lebih dalam. Ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba seorang laki-laki, dalam sebuah riwayat dikatakan laki-laki itu adalah Utsman, ya, masuk ke masjid. Umar berkata kepadanya, "Kenapa kamu terlambat datang di awal waktu sholat?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak ada, hanya saja ketika aku mendengar suara azan, aku langsung berwudu." Umar berkata, "Bukankah kamu pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak pergi untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi." Ini sunnah mandi besar maksudnya. Inti dari hadis ini sebenarnya menerangkan tentang sunnah mandi besar. Karena tadi Utsman mengatakan, saya nggak ada masalah apa sebenarnya. Begitu mendengar adzan saya pun wudu, kemudian berangkat. Maka ditegur oleh Umar. Ya. Utsman ditegur oleh Umar gitu. Apakah kau tidak pernah mendengar Rasulullah menyampaikan bahwa ketika engkau hendak berangkat sholat Jumat maka engkau hendaklah mandi, maksudnya mandi besar. Dan ini mafhum di kita sudah menjadi sunnah yang dilaksanakan insya Allah. Gitu. Bahkan sebagian orang sudah mandi di pagi harinya sebelum subuh. Gitu. Sebelum subuh di hari Jumat mereka sudah mandi mandi janabah. Gitu. Karena banyak keutamaan yang akan kita peroleh dari bab mandi itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan. Ini sebenarnya faedah hadisnya banyak ini, bukan hanya masalah mandi, tapi karena ini bab yang kita bahas bab tentang sholat, maka bab mandinya itu yang kita ambil. Kemudian yang berikutnya, dari Ka'ab bin Ujrah, ini penyemangat agar kita beribadah lebih kuat. Bahwasanya seorang laki-laki buta datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, orang ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang muazzinnya Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar suara azan. Akan tetapi tidak ada orang yang menuntunku karena dia buta." Dia buta. Untuk menuju ke masjid. Beliau bersabda, "Apabila kamu dapat iso mendengar suara azan, maka penuhilah ajakan penyeru kepada Allah itu." Artinya tidak ada keringanan bagi dia walaupun buta. Ini peringatan buat kita yang diberi mata sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pada level sing buta wae tetap kon mangkat. Lantas kita kalau tidak berangkat, hujah kita apa? Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, rumahku dengan masjid jauh. Kemudian di antara rumah dan masjid masih ada gangguan binatang. Tidak ada yang menuntunnya. Kemudian Rasul sebutkan, awalnya na'am, gitu Rasul jawabannya. Tapi kemudian dipanggil lagi, ta'al ya Abdullah. Kemudian dipanggil, sini ya Abdullah. Sesungguhnya jika engkau mendengar adzan, maka tidak ada keringanan buatmu, tetap berangkat ke masjid. Ini menjadi dalil kuat bahwa laki-laki di 3 mazhab dikatakan wajib ke masjid untuk sholat fardu. Walaupun sekali lagi ada mazhab Syafi'i itu menyatakan mustahab. Dan ini bagus sih. Ada pendapat yang sampai level wajib, ada yang mustahab. Ini bagus. Kenapa? Faktanya dalam beberapa kasus memang orang benar-benar tidak bisa berangkat. Kalau wajibnya wajib mutlak berarti dosa tidak berangkat, ini menjadi soal tersendiri. Walaupun ada beberapa hal yang mensyaratkan seseorang tidak berangkat yang dipenuhi dengan udzur syar'inya. Jadi kalau kita memandang hukum fikih, kita harus sangat luas. Insya Allah apa yang ditakdirkan Allah atas kita, ilmu-ilmu yang sampai, khususnya di 4 mazhab yang sudah disetujui, insya Allah itu adalah keberkahan buat kita semua.
perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang jadi soal, tapi justru dalam fikih itu ada baiknya dalam beberapa hal. Misalnya contoh ada orang yang mengatakan gini, orang-orang liberal mengatakan, "Nah, ini nang iki masjid adzan, tiba-tiba kowe menuju ke masjid, nang ngarep masjid ki wong tabrakan. Terus kowe wajib yang masjid," misalnya seperti itu. Terus sing iki tabrakan tok tinggal, misalnya seperti itu. Itu kan terjawab oleh jawaban mazhab Syafi'i. Dalam beberapa kasus memang bisa menjadi mustahab, tidak sampai level wajib. Kalau wajib berarti hukumnya dosa kalau nggak berangkat kan. Nah ini hal-hal seperti ini yang saya katakan, dengan kita belajar luas, kita akan sangat bijaksana di dalam menyikapi perbedaan insya Allah. Karena di dalam fikih memang seperti itu. Beda ketika kita bicara akidah. Kita bicara akidah memang harus hitam putih betul. Kita tidak bisa mentolerir khawarij misalnya yang mengatakan pelaku dosa besar di neraka jahanam selama-lamanya nggak keluar. Itu akidahnya khawarij. Dan itu jelas keliru. Bahkan kita kemarin sudah bacakan di hadis yang panjang, Allah mengangkat orang-orang yang tidak punya satu amal kebaikan satu pun, bayangin, tetap diangkat oleh Allah dari neraka jahanam sepanjang dia punya la ilaha illallah. Dan itulah terakhir, bagian terakhir yang orang-orang yang nanti bekas tandanya di punggung orang yang diselamatkan oleh Allah. Begitu di surga besok ada keterangan seperti itu dan menjadi bahan pembicaraan penduduk surga. Itu loh orang yang diselamatkan oleh Allah, karena ada tandanya di sini. Nah ini juga sekaligus peringatan buat kita bahwa kita harus qaulan layyina, menyampaikan dakwah atau memberikan peringatan atau berdiskusi itu memang harus qaulan layyina. Sebagaimana ketika seorang pemimpin didatangi oleh seorang ulama yang dianggap bijak, tapi kemudian marah-marah, kemudian dia mengatakan, "Bukankah aku bukan Fir'aun dan engkau bukan Musa?" Ini jelek banget ini. Bukankah aku bukan Fir'aun dan engkau bukan Musa? Maksudnya sak elek-elek wong ki yo Fir'aun. Ya enggak? Karena mengaku Tuhan. Satu-satunya orang di dunia yang mengatakan ana rabbukumul a'la ya Fir'aun ini. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu kalimat yang iblis saja nggak berani itu. Iblis ketika minta ditangguhkan, ya Rob, masih mengatakan wahai Tuhanku. Tapi Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan kalian yang maha tinggi. Makanya sejahat-jahat orang ya Fir'aun, Namrud saja ketika Allah perintahkan Musa dan Harun mendatangi dia, apa kalimatnya? Faqulalahu qaulan layyina. Berikan kalimat kepada dia, peringatkan dia dengan qaulan layyina, dengan kalimat terbaik. Nah, terus kalau misalnya sekarang ada pemimpin, ini ulama, ini pemimpin, ini nesu-nesu, ini nggak mungkin lebih bagus dari Musa, ini orang nggak mungkin. Ulama sebagus apapun sekarang nggak mungkin lebih mulia dari Musa alaihissalam, nggak mungkin, mustahil. Sementara ini pemimpinnya nggak mungkin jahat sejahat Fir'aun, itu nggak mungkin, karena dia nggak mengaku sebagai Tuhan. Kemudian kita kasar kepada dia, subhanallah. Nah ini yang saya katakan bahwa semakin kita belajar akan semakin lembut. Nah, apalagi pada saudara kita yang mungkin masih melaksanakan bid'ah dan lain-lain lah. Nggak mungkin kita menerapkan kalimat-kalimat kasar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Jadi contohnya seperti ini. Bahkan mereka yang tidak punya amal soleh satu pun masih diangkat oleh Allah dari neraka jahanam sepanjang punya la ilaha illallah. Dari situ kita tahu sifat rahmatnya Allah. Makanya disebutkan di situ Ar-Rahman Ar-Rahim itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan ini bisa kita tiru, kita ambil ke orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita. Ingat-ingatlah ketika kita mau marah, teman kita, kalau kita mau punya prasangka hal ke istri kita karena kita pikirkan loh, orang lain saja kita maafkan sedemikian rupa. Dan ini contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apalagi dalam hal masalah fikih, sekali lagi kita kenceng itu boleh, tapi kenceng untuk khususnya untuk ke dalam, untuk diri sendiri. Berikutnya ini fikih tentang mendengar azan. Jadi kalau jenengan sudah tahu insya Allah. Dari Sahal bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini marfu sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jika kalian mendengar seorang penyeru mengumandangkan azan untuk sholat, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ini sudah menjadi sunnah yang kita pahami bersama. Maka dilakukan. Kalau nggak diingatkan oleh kita sendiri, kadang-kadang kita tuh abe. Kita dengar azan ya sudah, yang ngobrol ya masih ngobrol gitu. Maka saling mengingatkan ya. Ketika ada azan ya udah diam dulu, kita jawab azan sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh muadzin dalam kondisi dimanapun, kecuali di tempat yang kita nggak boleh menyebut nama Allah, di WC misalnya. Kita lagi bekerja, kita lagi apapun, maka ketika mendengar suara azan berhenti sejenak, jawab. Kemudian setelah itu kita berdoa. Kalau yang mendengar doanya, kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Kalau yang adzan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu bedanya nih. Jadi kalau yang mendengar ada sholawatnya, kalau yang adzan langsung doa setelah adzan. Setelah menjawab sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian yang berikutnya, ini masih fikih sholat penting, dan ini banyak bisa terjadi dengan siapa saja. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini riwayatnya banyak, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tahawi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Jadi ini hadis yang kuat. Jika salah seorang dari kalian lupa dalam sholatnya, hingga ia tidak tahu sudah mengerjakan 1 rakaat atau 2 rakaat, maka hendaklah ia memastikannya 1 rakaat. Dipilih yang sedikit. Jika ia tidak tahu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka hendaklah ia memastikannya 2 rakaat. Pilih yang sedikit. Jika ia tidak tahu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia memastikannya 3 rakaat. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Sujud sahwi maksudnya. Saya dipahami sampai di sini. Jadi kalau kita ragu-ragu, pilih yang sedikit. Itu tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun kemudian kita sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Dalam contoh ini sujud sahwinya 2 kali. Sujud sahwi bisa dua macam. Ada yang 1 kali sujud, ada yang 2 kali sujud. Itu masing-masing juga ada tuntunannya. Jadi itu gini solusi nih. Solusi kalau kita ragu-ragu. Ketika ragu-ragu, kita nggak boleh mengambil yang ragu-ragu. Maka secara fikih memastikannya dengan yang sedikit yang diambil. Berarti kita sudah pasti toh. Kita hanya boleh melakukan ibadah itu sesuatu yang pasti, jelas maksudnya. Maka di sini bahasanya memastikannya dengan mengambil yang sedikit. Kalau sudah memastikan berarti udah nggak ada lagi keraguan-raguan. Yowis benar, itu yang benar, itu maksudnya. Kalau kita nggak membaca seperti ini, nanti kita dapat was-was syaitan masalahnya. Aduh, ini mau piye yo? Bener ora yo? Wis rampung sholat iji mikir was-was. Kalau sudah seperti ini kan kita nggak ada was-was. Oh, udah kok, Rasulullah yang perintahkan kok, yang pasti yang sedikit. Gitu. Kemudian ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya tentang dari Jubair bin Mut'im bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap ke sutroh atau membatas, maka hendaklah ia mendekat ke arahnya. Jangan sampai setan lewat di antara ia dan sutroh itu. Dan ini berlaku untuk sholat munfarid dan imam, tidak untuk makmum. Jadi sutroh itu, pembatas itu berlaku untuk imam dan sholat munfarid, tidak berlaku untuk makmum. Kalau makmum dilewati keledai saja di dalam sejarahnya itu nggak batal. Rasulullah sholat, sahabat sholat, kemudian lewat sahabat yang lain 2 orang pakai keledai di depannya, itu tidak batal sholatnya, nggak masalah maksudnya, karena tidak ada batas untuk makmum, tidak ada batas untuk makmum.
sempat disoal, ya, apakah Rasulullah tidak, jangan-jangan Rasulullah tidak tahu. Maka para ulama menyebutkan, bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah itu diberi kekhususan ketika menjadi imam, maka Rasulullah bisa melihat lewat punggungnya. Sudah kita bahas, ya. Jadi Rasulullah itu ketika sholat bisa melihat seluruh jamaah lewat punggungnya. Itu kekhususan Rasulullah SAW. Maka pastilah Rasulullah melihat keledai tadi. Ini yang menjadi dalil bahwa makmum itu tidak ada pembatasnya, tidak ada sutrohnya. Nah, ini hadis tentang ini tuh jumlahnya sangat banyak sebenarnya, tentang masalah sutroh ini. Sebagian saya menekankan sedemikian pentingnya sutroh, tapi kita sudah bahas kemarin bahwa ini ada dalil pemaling. Artinya ini tidak sampai derajat wajib, tapi sunnah. Kalau wajib berarti kan harus kita menghadap ke sutroh. Sebagaimana dipraktekkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang betul-betul prakteknya itu nggak keliru, tapi ya kadang-kadang kalau di satu tempat tertentu kadang-kadang menjadi soal. Misalnya dengan sholat di situ, sholat sunnah. Tadinya di depan ada orang, ya kan? Sutrohnya adalah ini. Kemudian dia pergi. Biasanya kemudian dengan jalan ke sini, ya kan? Untuk mencari sutrohnya ini, ganti sutroh, ya kan? Karena memang perintahnya mendekat kepada sutroh. Tetapi di sebagian tempat kalau begitu nanti orang akan ngomong kaki sedangkan sholat jalan-jalan, ini masalah, ya kan? Walaupun itu praktek yang benar itu. Kalaupun jenengan tetap di sana, tentu sholatnya sah maksudnya. Andai kemudian hukumnya wajib, maka jenengan jadi batal kan kalau tetap di sana. Paham maksud saya nggih? Nah, ini kita luas belajar fikih. Kalau di masjid kayak di Masjid Abdurrahman bin Auf yang udah biasa ya, melaku-melaku ngono biasa wae. Orang sudah paham. Tapi kalau di tempat lain nanti disoal lagi. Dia melakukan gerakan lebih dari 3 gerakan di mazhab Syafi'i, bagaimana? Hal-hal seperti itu harus ditimbang maksudnya. Ketika melaksanakan sebuah hukum, ditimbang. Maka kalau yang itu derajatnya sunnah, ya sudah, diam aja di situlah sampai selesai. Karena tidak sampai batal sholat. Walaupun sekali lagi ada yang kenceng banget bab sutroh ini. Karena dalilnya memang sampai bahasanya tuh medeni gitu. Jikalau ada yang lewat di depanmu setelah diberitahu tidak mau, maka bunuhlah dia, kan begitu tuh bahasanya itu. Ini butuh penjelasan lebih gitu. Karena sesungguhnya dia setan maksudnya. Karena sesungguhnya dia setan. Tapi sekali lagi ini butuh penjelasan yang panjang. Intinya ini sampai tidak sampai derajat wajib, tapi sunnah. Oh, nasi orang ngerti praktek cacilik lewat gaplok itu. Oh, bok gitu. Pernah saya lihat kayak gitu. Saking hitam putihnya, belajar tanpa pengetahuan yang luas. Bocah cilik, Sasa Abdul misalnya lah, mungkin kan pengetahuannya belum cukup, lewat hidangan ini tetap lewat, gaplok begini nih. Saya tuh gitu melihat langsung. Iki sing sholat iki sholat nggak corop pokoknya stres jenenge itu. Nah, itu memahami dalil tidak dengan ilmu yang luas. Iya, itu untuk semua sholat, munfarid dan imam. Munfarid dan imam. Tidak untuk makmum. Jadi makmum dilewatin orang enggak apa-apa. Ya, bahkan ini dilewati bukan manusia, keledai itu. Keledai ditumpaki wong loro. Gitu di dalam hadisnya. Kemudian berikutnya, dari Malik Al-Khatami, dari Ismah bin Malik Al-Khatami secara marfu, berarti ini sampai ke Rasulullah SAW. Apabila salah seorang dari kalian selesai mengerjakan sholat Jumat, maka janganlah ia mengerjakan sholat setelahnya hingga ia berbicara dengan orang lain atau setelah keluar dari masjid. Sholat ba'da Jumat. Persoalan sholat ba'da Jumat disoal di dalam beberapa keterangan. Kalau jenengan, saya termasuk yang meyakini nggak ada, ya berarti sholatnya sholat mutlak setelah ba'da Jumat. Kalau jenengan meyakini bahwa ada ba'da Jumat, itu juga ada dalilnya. Itu juga ada dalilnya. Nah, dalam kasus ini terlarang seseorang melaksanakan segera setelah sholat Jumat untuk melaksanakan sholat ba'da Jumat tanpa diselingi dengan berbicara atau keluar dari masjid. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di hadis sebelumnya, bahwa jangan menyambung satu sholat dengan sholat lainnya tanpa ada jeda. Nah,
Kemudian para ulama menyebut maksud jeda di antaranya adalah pindah tempat. Ya. Kalau jenengan nggak sempat bicara, nggak sempat sholatnya tetap mau di masjid, nggak di rumah, ya, maka pindah tempat. Tapi jangan langsung, jangan begitu dengan salam selesai, kemudian jangan ngadeg sholat meneh. Ini keliru. Sampai diperingatkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis. Ya. Supaya membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Gitu. Jadi ojo kesolehan banget gitu. Assalamualaikum, langsung ngadeg meneh sholat, itu malah keliru. Dan bahkan di hadis sebelumnya kita pelajari bahwa orang-orang sebelum kita binasa karena itu. Binasa karena itu. Nah, ini yang kita bacakan sampai 513. Ini dari kitab Silsilah Hadis Sahih. Jadi dari 7.000-an hadis di di press lagi menjadi 4.000-an. Itu jadi ini isinya hadis sahih tok. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Berikutnya kita masuk ke fikih sholat kita. Kemarin terakhir sudah sampai ke tasyahud akhir, insya Allah. Kita sudah juga membaca tentang beberapa syarat tasyahud akhir, sebagaimana kita membaca rukun qauli yang lain. Maka kita juga membaca di tasyahud akhir dengan syarat-syarat rukun qauli. Artinya bacaannya harus betul, tasdid nggak boleh hilang. 10 syarat di dalam Al-Fatihah kita juga terapkan di dalam rukun qauli yang lain. Jadi kalau di Al-Fatihah kita merubah makna ayat itu bisa batal, maka di tasyahud pun kalau merubah makna ayat bisa batal. Tidak urut membacanya sebagaimana Al-Fatihah, maka kalau dibaca tasyahud tidak urut juga bisa batal. Tasyahud akhir, karena itu adalah rukun qauli, rukun yang diucapkan, rukun yang 5, yaitu takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud, kemudian sholawat dan salam. Ini peraturannya berarti sama dengan bacaan kita di Al-Fatihah. Maka sibuk-sibuklah kita mempelajari ini. Kalau jenengan kira-kira masih ragu-ragu di dalam bacaan tasyahud, sibukkan diri, cari referensi. Sekarang banyak di YouTube pun, sekarang banyak bacaan yang betul. Masing-masing organisasi mengeluarkan, NU mengeluarkan, Muhammadiyah mengeluarkan, Persis mengeluarkan videonya, video contoh maksudnya. Orang-orang Salafi juga banyak mengeluarkan contoh bacaan tasyahud yang betul sesuai dengan aturannya, itu dikeluarkan banyak. Kalau untuk masalah bacaan seperti itu kita luas. Kita harus memisahkan antara hal yang umum dengan hal yang khusus, itu harus dipisahkan. Jadi nanti contoh-contoh bacaan itu udah bener. Insya Allah saya sudah melihat banyak contoh bahwa mereka mengajarkannya sudah bagus sekali. Maka bisa dilihat. Itu insya Allah betul. Kalau mau yakin lagi, tahsin khusus tasyahud. Karena kenyataannya masih banyak juga yang baca ta'awud saja masih keliru. Ada yang baca a'udzubillah gitu. Harusnya gitu. Saya kemarin sempat mampir panjenengan mau bicara itu Pak Eko tentang tahsin maksudnya. Sambil nunggu Abdul waktu itu. Gimana? Waktu itu memang Abdul sampai jam berapa Mas? Sampai jam 9 ya Mas ya? Saya pikir sambil nunggu saya tak mampirlah gitu. Katanya istri ngobrol-ngobrol tahsin dengan jenengan waktu pagi katanya. Pengen ngobrol lebih lanjut gitu. Insya Allah kan bisa belajar bareng maksudnya. Belajar bareng. Jadi sekali lagi untuk belajar tahsin termasuk di dalamnya adalah belajar tahsin di tasyahud. Karena tasyahud rukun qauli. Rukun qauli berarti hukumnya sama dengan Al-Fatihah. Berarti kalau kita dituntut betul di Al-Fatihah, maka dituntut pula betul di tasyahud akhir. Itu maksudnya. Maka bersibuk-sibuk menyempatkan belajar di situ itu adalah kebaikan. Nah, kemudian salam, tentu saja salam kita sudah sama-sama mafhum, paham. Salam pertama adalah rukun. Sekarang berikutnya masuk ke bagian sunnah.
Sunnah. Sunnah mengangkat kedua tangan sudah nggih? Sudah nggih? Sudah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri juga sudah nggih? Sudah. Sekarang masuk ke sunnah iftitah. Sunnah iftitah. Iftitah. Jenengan pakai mana, Pak? Pak Pri. Pakai apa? Allahumma ba'id baini. Coba saya pengen dengar jenengan baca. Allahumma ba'id baini, coba. Nah. Kalau jenengan pakai mana, Pak? Pak. Sama. Ada yang pakai yang lain enggak? Kabiro. Coba Pak, dibaca Pak, kabironya Pak. Sudah segitu. Segitu. Sampai gitu. Mas Fran pakai mana, Mas Fran? Kabiro. Kabiro. Yang pendek. Ada yang lain nggak? Mas Yudi pakai mana, Mas Yudi? Pakai kabiro juga. Kabiro panjang. Coba dibaca, Pak. Kalau Bu Eko pakai yang mana, Bu Eko? Kabiro yang panjang. Baik. Ada 12 riwayat. Ada 12 riwayat iftitah atau iftitah. Dua-duanya sama pengucapannya. Boleh iftitah, tiftah atau iftitah. Yang mudah aja, iftitah. Ada 12 pilihan bacaan iftitah. Para ulama menyebut adalah kekeliruan kalau kita hanya membaca satu saja terus-menerus itu. Kelirunya di mana? Kelirunya tidak menghidupkan sunnah. Maka saya katakan, bersibuk-sibuk belajar sholat itu adalah sebuah kebaikan. Karena kenyataannya kita masih banyak yang hanya satu saja bacanya, ya enggak? Ngertinya ya kuwi terus sholat tahu ganti. Nah, sunnahnya adalah menggilir, bergantian. Kalau tidak 12 sih minimal ngapal 5 lah yang pendek-pendek. Karena riwayatnya banyak yang pendek. Banyak yang pendek. Jadi kan hafalkan di antara 12 itu 5, misalnya duhur pakai ini, subuh pakai ini, qobliyah pakai ini gitu. Jadi digilir. Jangan hanya menggunakan satu saja. Kemudian kekeliruan itu menjadi semakin nyata karena apa? Ingat, iftitah itu adalah persiapan sebelum masuk ke kiroah pertama, yaitu rukun pertama, yaitu rukun qauli setelah takbiratul ihram akan masuk ke kiroah pertama, yaitu al-fatihah. Seseorang yang membaca al-fatihah itu sesungguhnya harus sudah dalam kondisi sangat siap hatinya. Di antara fungsi iftitah adalah mengantarkan kondisi hati dan jiwa kita sehingga kita mengucapkan al-fatihah dalam kondisi sudah betul-betul siap. Karena di situ permintaan besar. Di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan yang sangat besar ini. Permintaan yang orang akan selamat karena permintaan itu jikalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Fatihah kan pilihannya ya cuma Al-Fatihah itu, qiraahnya satu, iya enggak? Kalau qiraahnya satu biasanya udah kayak mesin. Ya, kita udah kayak mesin. Mungkin kita pingsan aja baca Al-Fatihah. Saking sudah biasanya. Maka biasanya kurang ditadaburi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketik-ketik rampung. Waladdallin. Ini kita baca kayak lewat aja. Karena saking biasanya. Gini Bang nggih. Kok jujuk rampung Al-Fatihah yo gitu. Kita nggak memaknai belas itu.
maka disiapkanlah sunnah yang namanya iftitah. Maka kalau jenengan baca redaksi iftitah, semuanya terkait dengan pensucian atas dosa-dosa. Mesti itu. Kita minta ampun kepada Allah, kita menyiapkan hati supaya bersih jiwa kita, sehingga ketika masuk ke Al-Fatihah sudah dalam kondisi siap betul, sholat betul, itu maksudnya. Jadi kita membaca iftitah itu benar-benar kita sudah tahu maknanya. Ini penting banget ini. Karena kalau jenengan hanya baca satu saja, ya seperti apa tadi itu, kayak mesin, Pak. Allahu Akbar. Allahumma baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunqasabul abid min adal. Nanti rampung. Saking banternya. Atau misalnya Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wa ta'ala. Jadi nggak ada yang dimaknai sama sekali. Maka memilih bacaan iftitah sangat terkait dengan apa yang sebelumnya jangan alami sebelum sholat. Jangan sampai begini. Dan ini udah mafhum di Indonesia. Allahumma ba'id itu berarti Muhammadiyah. Ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Oh, itu berarti Persis. Kabira walhamdulillahi katsira yang panjang, oh berarti NU. Enggak begitu nih. Enggak begitu. Jadi ada 12 riwayat yang semuanya sampai ke Rasulullah SAW. Maka 12-12-nya dipakai. Abot banget rolas Ustadz. Ya pilihlah 5 saja yang pendek, nggak usah yang panjang. Yang prinsip itu digilir. Jenengan sudah ngaji nih, jangan kemudian yang banyak satu tok. Karena sepakat para ulama itu termasuk kekeliruan. Kekeliruannya di mana tadi itu? Tidak menghidupkan sunnah dan nanti akan berjalan seperti mesin. Kalau jenengan punya beberapa referensi, maka jenengan mikir, oh saya baca Subhanakallahumma wa bihamdik, saya mau menyucikan Allah dengan sedemikian. Saya memuji Allah dengan sedemikian. Itu kan udah mikir dulu. Wa tabarakasmuk, nama-namanya agung, ya kan? Dan seterusnya, itu nanti kita akan lebih siap ketika masuk Al-Fatihah. Jangan pilih Allahumma ba'id, bacanya nggak boleh pendek ya Pak. Allahumma ba'id pakai alif, dan nggak boleh juga pakai tasdid. Allahumma ba'id, karena itu artinya beda. Allahumma ba'id itu artinya jauhkan aku dari dosa-dosaku sejauh-jauhnya. Allahumma ba'id. Jadi kalau Allahumma ba'id, jauhkan ini, tapi mesti ketok Allahumma ba'id. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ini udah dibahas belum sih di sini? Belum. Di Gunung Sempu yang sudah mulai bahas. Mas Denny kebetulan berangkat ke sana, jadi insya Allah Mas Denny sudah tahu. Kemarin itu nggak berangkat ya Mas? Nah, saya bacakan beberapa hal terkait dengan iftitah ini. Yang pertama, kalau memungkinkan usahakan baca lengkap. Ini berarti untuk makmum. Kalau untuk sholat jadi imam dan munfarid, maka tentu saja kita membaca secara sempurna. Kemudian ketika jadi imam, pilihlah redaksi yang pendek. Kalau kabiro ya kabiro walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila. Wis. Jangan yang ditambahi wajah tuh. Kalau yang kita pelajari dari kecil kan Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu kan gitu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa, ada muslimanya. Hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ada di soal. Iya, ya makanya saya sampaikan. Ini
redaksi ini disoal di bagian ini wajah tuh. Karena ya, ini pembahasan satu sesi tersendiri. Nanti kalau saya bahas apakah boleh pakai itu. Kemarin sempat disoal. Itu nggak ada ini wajah tuh di hadis manapun gitu kan. Dia yang menyampaikan kan orang pinter juga gitu. Maka kemarin dibahas oleh para ulama di mana menemukan ini wajah tuh. Yang intinya itu boleh. Di dalam riwayatnya nggak ada muslimah. Kenapa pakai muslimah? Itu juga dibahas. Jadi kalau jenengan yang sudah biasa pakai itu pakai saja. Jangan ragu-ragu. Kalau jenengan mau lebih tepat lagi, itu sebenarnya riwayat yang terpisah. Antara kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila, itu riwayat tersendiri satu berdiri. Riwayat yang lain wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin antal malik. Nah, terus lanjutannya. Nggih. Gimana? Nah, kalau di ayatnya, ayatnya awalul muslimin di ayatnya. Makanya redaksi itu yang bukan diambil dari ayat itu sesungguhnya. Kalau di ayatnya kan Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu di ayatnya. Tapi di redaksi yang itu seperti itu, Bu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Itu juga sekaligus menjadi alasan tentang dibolehkannya ini itu dari situ juga itu. Dari situ juga. Nanti kita bahas tersendiri subbab tentang pilihan ini wajah tuh. Karena apa? Faktanya di Indonesia bahkan kita waktu kecil pun belajarnya tentang itu kan? Iya enggak? Belajarnya itu. Ya lomba bait itu kota-kota lah. Di desa-desa enggak ada lomba bait itu. Muhammadiyah secara umum kan lomba bait. Ya kita mengenal lomba bait itu karena ada Muhammadiyah, ya kan? Iya, gitu. Padahal kita waktu kecil belajarnya yang itu. Ya kan? Boleh menggabungkan dua riwayat, boleh. Jadi itu masuk pembahasan itu, menggabungkan dua riwayat di dalam membaca iftitah itu boleh. Itu contohnya tadi itu. Ketika kita membaca kabiro dilanjutkan ke wajah itu masih dibolehkan. Nah, sekarang contoh yang saya ambil contoh yang panjang dulu nih. Yang apa namanya? Supaya begini maksudnya, saya contohkan yang panjang supaya yang lain jadi ringan, itu maksudnya. Bu Eko mesti tahu, secara psikologi orang belajar kan begitu Bu Eko. Sing angel disik, sing gampang jadi gampang men, gitu maksudnya itu. Ya kan? Ini riwayat yang panjang banget seperti Pak Eko sebut Pak Eko. Okay. Riwayatnya berangkat dari wajah tuh, bukan dari kabironya. Dari wajah tuh. Okay. Yaitu wajah tu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard, dan seterusnya tadi sampai wa ana minal muslimin, kemudian dilanjutkan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dzalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfirli dzunuba jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Masih lanjut ini. Masih lanjut. Jadi Pak Eko mau baca yang seperti ini, Pak Eko di rumah pas soal sendirian bagus ini sekali waktu. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ans. Kemudian masih lanjut, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ans. Masih lanjut lagi, labbaik wa sa'daik wa khairu kulluha fi yadaik, kemudian wasyaru laisa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu segitu itu. Ini redaksi yang paling panjang di iftitah ini. Kalau jenengan hafal yang ini, saya sendiri nggak sepenuhnya hafal. Tapi sering juga saya pakai juga. Gitu. Kalau potol satu kata-kata itu nggak masalah sebenarnya, kalau kita lupa. Karena ini hukumnya sunnah. Nah, maksud dari berbagai macam pilihan iftitah ini,
agar kita tuh mikir betul ketika baca iftitah itu maksudnya. Jadi jangan ingat-ingat nih, iftitah itu pengantar jiwa kita untuk menuju ke qiraah pertama yaitu Al-Fatihah dalam kondisi kita sudah betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi iftitah. Jadi jangan baca iftitah fungsinya itu, Pak. Fungsinya itu. Contoh jangan pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya itu kayak gitu kan. Ya panjang, ya pendek itu penting, Pak, beda itu. Khotoya berarti dengan mengakui dosa-dosa, ya di belakang itu menunjukkan itu dosa milik saya, itu maksudnya itu. Makanya harus ada, nggak boleh nggak ada. Khotoya ya. Khotoya ya. Ya yang kedua itu iyo kuki dosa-dosaku maksudnya. Kalau nggak ada yang terakhir nggak mengakui dosa-dosa artinya. Dan jenengan minta dijauhkan sejauh bainal masyriqi wal maghrib. Masyriqi wal maghrib secara fisika yang Bu Eko tentang belajar tentang masalah jarak, inilah jarak terjauh yang bisa kita sebutkan di dunia maksudnya. Gini apa gini? Antara timur dan barat kami paling ngadoh itu. Nek munggah sithik, nah bumi itu muter. Berarti nek munggah sithik berarti cerak dong. Makanya dikatakan bainal masyriqi wal maghrib, berarti jenengan tahu nih. Allah itu kalau membuat mewahyukan sesuatu kepada Rasulullah itu sudah pasti terukur secara ilmu. Nggak mungkin nggak. Ya itu contohnya untuk kalimat itu saja. Bagi yang paham tentang ilmu, sampai segitu detilnya Allah itu menggambarkan sesuatu. Bainal masyriqi wal maghrib, bagi yang belajar matematik ini dahsyat sekali gitu. Ya itulah jarak terjauh yang bisa kita gambarkan di dunia. Itu. Makanya kita tuh semakin belajar tuh semuanya semakin lembut hatinya. Semakin lembut hatinya. Karena Allah itu kalau kasih gambaran ke kita itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Dia mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard hanifa. Aku hadapkan wajahku. Ini hati-hati ya. Coba. Makanya Husain bin Ali nangis toh. Baru wudhu aja udah pucat pasi. Baru wudhu loh udah pucat pasi. Ditanya kenapa engkau pucat pasi? Maka dia menjawab, tidak tahukah kepada siapa saya hendak menghadap? Kita menghadap presiden saja mungkin deleg-deleg Pak Pri. Ya kan? Jangan suruh ngomong di depan Pak Presiden tiba-tiba di depan orang banyak mungkin deleg-deleg jangan mungkin. Kalau tiba-tiba tanpa persiapan, geragap maksudnya, ngomong apa yo gitu. Atau materi yang sudah disiapkan bisa hilang kabeh. Orang pidato banyak tiba-tiba hilang. Kalau yang nggak biasa bicara depan kayak saya, jenengan tiba-tiba ke depan begini, meskipun sudah disiapkan hilang kabeh itu. Seketika, aku ngomong apa yo? ya, Pak Tono kan, saya terjadi kan seperti itu. Tiba-tiba sholat Jumat, khotibnya nggak datang. Jenengan suruh maju. Ya kan tiba-tiba sing wis siap kadang-kadang sok ilang kabeh gitu. Ya enggak. Nah, pantaslah kalau Husain bin Ali dikatakan dia sudah dalam kondisi pucat pasi padahal baru wudhu. Maka ditanya, kenapa engkau pucat pasi? Tidak tahukah engkau kepada siapa saya hendak menghadap? Artinya Pak, ini loh, wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Bayangin, yang menentukan nasib kita, menentukan kita sehat atau tidak, celaka atau tidak, lembut atau tidak hati kita, ya kan? Dialah Allah. Saya sekarang hadapkan wajahku kepadamu. Bayangin apa ya, nggak ngeper kita. Kalau kita maknai betul, deleg-deglah kita. Abu Bakar ketika disuruh ngimami oleh Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang ketika takbiratul ihram sudah menangis. Saya khawatir di belakang saya nggak khusyuk karena saya menangis. Itu Abu Bakar yang imannya kita tahu beratnya luar biasa. Nah sekarang kalau kita nggak dipandu oleh iftitah ini menuju Al-Fatihah, bablas saja tanpa persiapan hati. Ini kan masalah. Maka redaksi di dalam iftitah itu mesti sangat menggugah jiwa kita. Bayangin belum apa-apa kita sudah wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard hanifa. Hanifa itu kita berarti ya Allah, saya menghadap kepada Engkau sebagai seorang muslim yang ikhlas betul. Kita kemarin tahu nih, ikhlas itu kalau ditempelkan ke sedekah menjadi
ciptaan Allah yang paling kuat, ya toh? Masih ingat hadis yang kemarin? Ketika Allah menciptakan bumi, kemudian bumi bergoyang-goyang, tidak stabil. Kemudian Allah ciptakan pasak-pasaknya, yaitu gunung-gunung. Maka orang-orang mengatakan gunung itu makhluknya Allah yang sangat kuat. Memang faktanya kuat banget, tinggi besar, ya enggak? Orang mengatakan yang kuat itu apa? Ya gunung. Dan memang gunung diciptakan oleh Allah untuk menjadi pasak-pasak yang kuat. Coba jenengan melihat bacaan awal toh ini aja udah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bumi tadinya goyang-goyang nggak stabil. Maka malaikat pun takjub, ditanyakan, adakah yang lebih kuat dari gunung? Maka Allah menjawab, sesungguhnya gunung rata oleh besi. Jenengan tentang gunung rata oleh besi, ilmu pengetahuan fisika. Kemudian, adakah yang lebih kuat dari besi? Maka Allah menjawab, iya ada, yaitu api, karena sesungguhnya besi leleh oleh api. Adakah yang lebih kuat dari api? Iya, yaitu air, karena sesungguhnya api dikalahkan oleh air dengan padamnya. Ada yang lebih kuat dari air, ya Allah? Ada, yaitu hawa, udara. Karena dengan udara, air bisa dipindah kemana-mana, kata Allah. Jadi makhluknya Allah yang paling kuat sampai di titik itu adalah udara. Kemudian ditanya, adakah yang lebih kuat dari udara? Ada. Ketika Bani Adam berinfak, bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya nggak tahu. Ikhlas banget maksudnya. Ikhlas banget. Jadi ikhlas di Bani Adam itu menjadi makhluk yang paling kuat. Seorang manusia yang punya hati yang ikhlas, itulah yang kuat banget itu. Dan di situ dicontohkannya kebetulan sedekah. Kenapa? Faktanya banyak orang berpisah dengan temannya gara-gara persoalan harta memang. Ya enggak? Kalau udah bicara harta, suruh sholat malam kuat. Tapi bicara masalah harta, enggak semua orang kuat. Ini fakta. Ini fakta. Maka kita ingat-ingat betul, kita menghadapkan wajah kepada yang menciptakan itu semua itu. Langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di antaranya. Gimana kita nggak ledek bapak-bapak semuanya? Makanya saya katakan kalau dengan sholat munfarid sendirian, normalnya kalau sudah berpengetahuan mesti nangis. Normalnya. Kalau jenengan sudah pemahamannya begini ini, yakin jenengan walaupun sholat sebentar, saya yakin ada saat menangisnya, bahkan ketika baru iftitah. Bagaimana tidak? Coba. Bagaimana tidak? Dan menangis di dalam sholat dibolehkan. Menangis di dalam sholat adalah kebaikan. Ya kan? Salah satu yang dibahas di dalam bab yang dibolehkan dalam sholat, diantaranya adalah menangis di dalam sholat. Kalau menguap, makruh. Ya kan? Menguap, makruh. Menangis, boleh. Nanti kita akan bahas mana-mana yang makruh, mana-mana yang boleh dalam sholat. Sampai nanti insya Allah. Setelah bab tentang sunnah ini. Jadi, sekali lagi, kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, hanifah, dalam kondisi kita tuh benar-benar ikhlas. Sebagai seorang muslim yang ikhlas betul itu. Berarti setelah itu kita tuh tahu betul bahwa kita tuh hanya menghadap Allah saja. Gitu maksudnya itu. Makanya, iftitah di antara fungsi juga menghilangkan waridat, menghilangkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita ikut di dalam sholat kita masuk, sing kunci lah, sing inilah, sing inilah. Begitu jangan baca iftitah dengan pemahaman, itu insya Allah akan hilang. Tambah lagi nanti sunnah isti'adah. Setelah iftitah sunnahnya adalah isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semakin lengkap pula untuk menghilangkan waswas syaitan. Jadi kita menghadap Allah dua kali. Pertama di dunia ketika sholat, nanti ketika kita di padang mahsyar. Dan ini kita menyebutkan secara lisan, wajjahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ardh hanifah. Di dalam riwayat ini tidak pakai muslimah. Wa ma ana minal musyrikin, dan sesungguhnya aku bukanlah orang yang musyrik. Ini pernyataan tauhid. Ya enggak? Berarti jenengan sudah betul-betul meyakini bahwa saya itu enggak melakukan kemusyrikan, ya Allah. Artinya menjadikan Allah benar-benar esa di dalam sholat kita. Di dalam sholat kita. Kita benar-benar menyembah total hanya kepada Allah saja. Makanya dikatakan, bukti bahwa kita wa ma ana minal musyrikin, bahwa saya bukan orang-orang musyrik, disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini penegas. Ini sholatku, sembelianku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam.
Coba kita nggak gergel bagaimana Bapak Ibu? Maka saya katakan, kalau kita memaknai dengan betul, insya Allah sholat kita itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Itu dulu ya untuk pagi ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa diambil. Nah, tugas jenengan di rumah, nanti buka referensi 12 bacaan iftitah. Banyak sekarang, karena teknologi sudah maju, bacaan-bacaan iftitah 12-12-nya yang betul sudah tersedia di internet. Tapi cari sumber yang bagus, dari organisasi yang sudah populer. Kalau itu nggak mungkin salah, insya Allah. Jangan ngambil yang sembarangan maksudnya. Insya Allah nanti bisa dipakai di dalam iftitah kita. Itu dulu masih panjang pembahasan tentang iftitah ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.